Dongeng Bahasa Indonesia. Kota Ajaib. Philip Haldin tinggal bersama kakak perempuannya Helen di sebuah pondok kecil yang indah. Kakaknya dan dia sangat bahagia bersama. Sehingga Philip berpikir bahwa selama Helen bersamanya, dengan cerita-ceritanya dan dengan permainan mereka, dia tidak membutuhkan orang lain di dunianya. Tetapi, suatu hari seorang asing datang ke pondok mereka. Philip merajuk dengan pernikahan dan bahkan melalui rumah barunya di ladang Grange, di mana dia tinggal bersama Helen, Tuan Graham, dan putrinya Lucy. Halo. Kau pasti Philip? Ya, Selamat datang di sini. pondok kami lebih baik. Hei, bagaimana kalau aku membawamu ke ruang bermainku setelah makan malam? Kita akan menyelinap keluar saat lampu padam. Ambil lilinmu dan temui aku di luar kamarmu ya. Philip sangat merindukan Helen sehingga dia memutuskan untuk membenci segala sesuatu tentang kehidupan barunya. Tapi ide untuk menyelinap keluar dari tempat tidur saat semua orang tertidur terlalu menggoda. Jadi dia bangun dari tempat tidur, mengambil lilinnya dan menyelinap keluar. Lucy sudah menunggu. Lewat sini. Philip tercengang melihat betapa luasnya ruang bermain. Wow, banyak hal yang kau miliki di sini. Lihat kapal itu. Itu Kapten Noah, kan? Iya benar. Dan kotak-kotak ini dan tentaraku dan hewan ternak dan boneka petani dan para penyihir-penyihir itu. Kotak pasir ini juga. Apa yang ingin kau mainkan? Tak satu pun, tapi semua dari itu. Apa maksudmu? Mari membangun kota. Jadi Philip dan Lucy membangun kota yang besar dan juga megah. Kota itu tampak indah dan benar-benar megah. Tiba-tiba, Siapa di dalam sana? Oh, Tidak. Kalian berdua masih bangun? Ya ampun, bukankah itu tempat lilin dari meja makan? Dan nampan perakku. Berani sekali kau. Perawat? Diamlah, Nona. Sampai orang tuamu kembali, aku yang bertanggung jawab. Pergi ke tempat tidurmu. Aku harus menghabiskan sepanjang pagi untuk mengatur semuanya kembali. tidak. Kau tidak boleh menghancurkan kota. Aku harus menunjukkannya kepada Helen. Dia pasti menyukainya. Jangan bicara lagi. anak-anak itu sedih dan sangat marah. Mereka tidak tahan membayangkan kota mereka dihancurkan. Mereka menyelinap ke ruang bermain lagi untuk melihat kota tercintanya untuk terakhir kalinya sambil menangis. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah komet melintas di langit dan Di mana kita? Apakah ini mimpi? Tapi kita bahkan tidak tidur. ada banyak rumput sejauh mata mereka bisa memandang. Di sekitar mereka hanya ada satu tangga tinggi di kejauhan. Apakah menurutmu kita harus memanjatnya? Aku tidak melihat apa-apa lagi di sini, Jadi, Philip dan Lucy menaiki tangga untuk waktu yang terasa sangat lama. Anehnya, mereka mencapai puncak menara yang sangat besar dan mereka melihat seseorang duduk di sana menulis dengan marah. Philip, bukankah dia terlihat seperti Kapten Noah? Oh iya, benar. Philip, bukankah kubah itu mangkuk kuningan yang sama yang kita gunakan di rumah? Ya, aku yakin itu benar. Oh ya, itu benar. Maksudnya? Ya, tentu saja kau mungkin sudah tahu. Seluruh kota ini adalah kota yang kalian berdua bangun. Tolong jelaskan. Ya, kalian membangun kota ini. Air mata adalah hal yang sangat ajaib ketika air matamu menyentuh kota itu, dan pada saat itu juga komet melintas di langit, keajaiban terjadi dan kalian dibawa ke sini. Benarkah? Kami tidak menempatkan banyak orang di sini. Dari mana orang-orang itu berasal? Dan kami bahkan tidak pernah membuat bagian dalam bangunan. Bagaimana? Begitu banyak pertanyaan. Ya, kau menggunakan banyak hal untuk membangun kota, tapi semua ini dibangun oleh orang lain. Misalnya, orang yang mengukir para pemain catur. Ya, dia ada di sini. Dia yang mengukir kayu, melukis, mengemas, menjual apapun yang kau gunakan.
Setiap orang seperti itu ada di sini. Mereka adalah rakyat, dan mereka telah membangun bagian dalam bangunan juga. Wow, tapi bagaimana mereka sampai di sini? Dalam tidur mereka, saat mereka tidur nyenyak sehingga mereka tidak bermimpi, mereka datang ke sini dan hidup seolah-olah mereka selalu tinggal di sini. Saat bangun, mereka kembali ke dunianya dan hidup seperti biasa di sana. Sederhana. Tuan, kami benar-benar harus kembali ke dunia kami sendiri. Orang-orang rumah kami pasti akan khawatir. Untuk itu, kau harus melakukan setidaknya 2 perbuatan mulia. Salah satunya adalah misiku untuk kalian. Kami akan senang untuk memenuhi misi ini, tapi Tuan, itu akan memakan banyak waktu. Tidak, waktu di sini berbeda. Bahkan jika kau tinggal di sini selama 1000 tahun, itu akan sama seperti saat kau kembali. Apa? Benar. Oke, jadi apa misi kita? Ada sebuah pulau yang tidak begitu jauh, pulau penduduk Pulau Bahagia. Orang-orang di sana bahagia, tapi mereka punya satu ketakutan besar. Kalian harus cari cara untuk menghilangkan rasa takut itu. Aku akan mempersiapkan keberangkatan kalian. Ketika Philip dan Lucy tiba di Pulau Bahagia, mereka disambut dengan meriah oleh kepala suku kecil. Selamat datang. Semoga kalian lapar. Lewat sini. Hei, ini adalah pulau yang Helen dan aku bangun suatu hari di pantai. Dan kita memang menyebutnya Pulau Bahagia. Philip, apapun yang pernah kau buat ada di sini. Sebuah pesta besar telah diadakan untuk menghormati Lucy dan Philip. Ketika mereka sudah makan kenyang, Kami diberitahu bahwa kau punya ketakutan yang besar. Apa itu? Itu adalah ketakutan terbesar kami. Suatu hari badai mungkin terjadi dan laut mungkin akan naik dan menghanyutkan pulau kita yang indah. Itu adalah penyebab ketakutannya. Dan kalian berdua seharusnya bisa membantu kami. Philip dan Lucy berpikir keras. Tapi apa yang bisa mencegah laut naik suatu hari nanti? Banyak hari berlalu. Suatu hari, Jika kita tidak bisa membawa laut, bisakah kita membawa pergi penduduk pulau? Itu dia, Lucy. Apa? Kita membutuhkan Kapten Noah di sini. Jadi, begini rencananya. Kau lihat menara tinggi itu, kita harus membangun perahu, kapal besar. Jika kau berada di menara itu saat air laut naik, penduduk Pulau Bahagia bisa masuk ke kapal yang akan mengapung dengan aman di atas air dan penduduk pulau kita akan aman. Kau brilian, Philip. Ide yang sangat luar biasa. maka sebuah kapal besar dibangun di atas menara. Penduduk Pulau Bahagia tidak lagi takut, dan pada malam ketika kapal siap, laut mulai naik. Alarm berbunyi di pulau itu, dan setiap penduduk pulau, manusia atau hewan, bergegas ke kapal dan menguncinya dengan erat. Segera kapal mulai mengapung di atas air. Kapal itu melayang selama berhari-hari. Suatu hari, Philip, nantinya makanan di kapal akan habis, dan hewan-hewan akan membutuhkan ruang untuk berlari dan menjalani kehidupan yang bebas. Itu tidak bisa terjadi di kota. Kita harus menemukan tempat bagi penduduk pulau untuk menetap. Tapi di mana? Bukankah kau membangun pulau lain atau sesuatu? Pulau Pangeran dan Putri ini akan memiliki pohon yang menumbuhkan coklat. Bunga yang terbuat dari jeli dan es krim? Pohon-pohon akan menumbuhkan bunga dan buah secara bersamaan. Dan laut tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Itu akan aman selamanya. Burung beo, bukankah kau berkata bahwa semua yang pernah aku bangun ada di sini? Ya, Maka, bawa aku ke Pulau Pangeran dan Putri itu. arahkan ke kanan, Kapten. kapal itu tiba di pulau indah yang telah dibangun Helen dan Philip bersama-sama. Philip melompat ke pantai di atas rerumputan yang lembut. Tapi saat yang lain mencoba, rerumputan itu berubah menjadi tombak dan jarum runcing yang tajam. Oh, apa yang terjadi? Aku tidak mengerti. Dan tak seorang pun kecuali kau dan aku bisa datang ke pulau itu. Ya, hanya kau dan aku yang akan diizinkan untuk menginjakan kaki di sana. Oh, itu sebabnya. Aku harap Helen ada di sini. Helen? Tunggu di sini. Helen, bagaimana kau?
Aku datang dalam mimpi karena kau menginginkan aku di sini. Helen, pulau ini sangat indah. Pulau yang kau dan aku bangun bersama. itu sebabnya aku tidak ingin memberikannya. Tapi aku juga ingin membantu penduduk pulau, jadi aku harus apa? Philip, siapa yang lebih membutuhkan pulau itu? Tapi kita berkata tidak ada yang diizinkan ke sini selain kita. Itu artinya kita bisa mengubahnya sekarang. Tapi kita membangunnya, itu milik kita. Dan kita akan membangun lebih banyak lagi. Benarkah? Sekarang setelah kau menikah dan semua... Philip, aku akan selalu menjadi kakakmu. Dan aku akan selalu menyayangimu seperti ini. Aku tahu itu benar, tapi sangat senang untuk bisa mengetahuinya. Terima kasih. Dan aku minta maaf karena bersikap begitu dingin dan kasar padamu. Aku mengerti. Jadi Philip menghadiahkan pulau miliknya dan Helen yang indah kepada penduduk Pulau Bahagia, di mana mereka akan aman dan bahagia selamanya. Setelah mereka berterima kasih padanya, mereka berpesta di pohon kue, dan semak kue, dan jeruk, dan melon. Kapten Noah membuat pengumuman besar. Baiklah, Tuan Philip dan Nona Lucy, kalian berdua telah melakukannya dengan sangat baik. Kalian tidak hanya memenuhi misi menghilangkan ketakutan penduduk pulau. Tetapi Nona Lucy, kau memikirkan kebutuhan mereka untuk menetap. Dan Tuan Philip, kau memberikan mereka pulau yang sangat berharga bagimu. Kalian berdua telah bijaksana dan juga penuh kasih. Sekarang, seperti yang dijanjikan, aku harus mengirimmu kembali ke duniamu. Philip dan Lucy menemukan diri mereka di ruang bermain mereka sendiri. Apakah itu nyata? Ya, lihat, aku punya kue kepingan coklat dari pohon untuk kita berdua dan daun sebagai oleh-oleh dari pulau. Wow, terima kasih. Ya, anak-anak, Philip dan Lucy tidak akan pernah melupakan petualangan mereka. Aku juga menyarankan agar kalian mencoba membangun sesuatu yang besar dan indah. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi pada malam yang diterangi cahaya bulan ketika komet melintas?